Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hisam Yahya. Saya akan menjelaskan jaringan dan komunikasi di dalam sistem informasi. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian yang sangat penting dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain di bawah kendali oleh manusia. Komunikasi data dapat diartikan juga sebagai pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware fisik dan software lunak atau program. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lain seperti handphone, video kamera, dan lain sejenisnya. Penerima atau peranti yang menerima data juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja: teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Media pengirim atau transmisi adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa juga kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin bisa saja saling terhubung tetapi tidak bisa saling berkomunikasi, sehingga data yang dikirim dapat diterima oleh yang dituju. C. Tujuan komunikasi data. Memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan ekonomis dari suatu ke tempat yang lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. D. Metode komunikasi data. Simplex satu arah adalah jenis komunikasi satu arah, di mana arah informasi hanya dari pengirim ke penerima saja dan tidak bisa sebaliknya. Contoh televisi atau radio. Keuntungannya dalam jalur atau media transmisi berjalan satu arah. Kelemahannya, data yang dikirim hanya satu arah saja. Pengirim dan penerima tugasnya tetap. Metode ini paling jarang digunakan dalam komunikasi data. Half duplex dua arah adalah jenis komunikasi dua arah, tapi kedua pihak yang berkomunikasi tidak dapat melakukan pengiriman informasi pada saat yang bersamaan, tapi harus bergantian. Contohnya walkie-talkie ini. Keuntungannya dapat mengirimkan informasi secara bersamaan. Kelemahannya tidak bisa mengirimkan data atau menerima data dalam waktu bersamaan, jadi gantian. Full duplex adalah jenis komunikasi dua arah, di mana masing-masing user dapat melakukan pengiriman ataupun penerimaan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya telepon, handphone,
smartphone, dan lain-lain. Keuntungan pada full duplex dapat sharing pada jalurnya agar kedua sinyal dengan arah yang berbeda dapat berjalan. Tersedia 2 buah jalur fisik yang memisahkan antara satu jalur untuk mengirim dan satu jalur lagi untuk menerima. Kedua stasiun dapat mengirim dan menerima secara simultan. Kelemahan: tidak dapat menerima informasi apabila salah satu lawan bicara tidak aktif atau offline. Elemen utama yang digunakan dalam komunikasi data. Sumber data adalah elemen yang digunakan untuk mengirim informasi seperti telex dan kabel telepon. Sumber data dilengkapi dengan transmitter yang berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Media transmisi merupakan proses pengiriman dan dari satu sumber ke penerima data. Media transmisi ada bermacam-macam, antara lain kabel koaksial, kabel 2 kawat, kabel serat optik, dan gelombang elektromagnetik. Penerima data adalah alat yang berfungsi untuk menerima data atau informasi seperti pesawat telepon dan terminal. Penerima data bertugas menerima berita yang dikirimkan oleh sumber informasi. Dalam hal ini, penerima data mempunyai alat yang disebut receiver. Receiver berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap dan digunakan. Berikut contoh gambarnya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian 2 atau lebih komputer. Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling menukar data, program, dan sumber daya lainnya seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain. Tujuan dari sebuah jaringan komputer adalah sharing resources, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. B. Klasifikasi jaringan komputer. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Karakteristik LAN mempunyai pesan data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Metropolitan Area Network (MAN) adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km, mempunyai kecepatan hingga 1,5 sampai 150 Mbps. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota, antar pabrik, instansi dari kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Wide Area Network (WAN)
merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau didefinisikan sebagai komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. C. Topologi komputer. Topologi jaringan adalah bagian yang menjelaskan hubungan antar komputer yang dibangun berdasarkan kegunaan dan keterbatasan resource. Topologi bus merupakan topologi yang memiliki metode paling sederhana dari sebuah kabel trunk, backbone atau segmen yang menggunakan semua komputer yang tergabung dalam sebuah jalur. Kelebihannya, instalasi relatif lebih murah. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Biaya relatif lebih murah. Kekurangannya, jika kabel utama backbone putus, maka komunikasi gagal. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kemungkinan akan terjadi tabrakan apabila banyak klien yang mengirim pesan. Topologi star merupakan bentuk topologi yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Kelebihannya tingkat keamanan tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, menambah atau mengurangi workstation yang mudah, akses kontrol terpusat. Kekurangan, jika node tengah rusak, sebuah jaringan akan terhenti. Topologi ring merupakan jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Kelebihannya, hemat kabel, tidak akan tabrakan saat pengiriman data. Kekurangannya, peka terhadap kerusakan, pengembangan jaringan lebih kaku. Topologi mesh merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Kelebihannya, privacy dan security terjamin, dapat transfer langsung ke komputer tujuan, mudah teridentifikasi ketika kerusakan koneksi memiliki sifat robust. Jika salah satu komputer terjadi gangguan, yang lain tidak. Kekurangannya, kabel port I/O, instalasi dan konfigurasi lebih sulit. Perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer tersebut berada. Topologi tree merupakan bentuk yang luas dari topologi star. Seperti halnya topologi star, perangkat node device yang ada pada topologi tree juga terhubung kepada pusat pengendali central hub yang berfungsi mengatur traffic di dalam jaringan. Kelebihannya mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Dapat terbentuk suatu kelompok yang dibutuhkan setiap saat. Kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya menjadi tak efektif. Topologi linear di mana terdapat runtutan yang dihubungkan kabel utama yang dihubungkan dengan T-konektor. Kelebihannya, hemat kabel, mudah dikembangkan, tata letak kabel sederhana, pengembangan jaringan mudah. Kekurangannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil.
kepadatan lalu lintas tinggi, privasi kurang terjamin, kecepatan menurun bila pemakai bertambah. Diperlukan IP-Ethernet untuk jarak jauh. Teknologi topologi peer-to-peer merupakan komputer yang terdiri dari beberapa komputer di mana diutamakan adalah penggunaan program, data dan printer secara bersama-sama. Kelebihannya antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada salah satu server, sehingga bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Kekurangannya, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur masing-masing fasilitas yang dimiliki karena data jaringan tersebut di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Topologi broadcast secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data seluruh host lain pada media jaringan. Kelebihannya tingkat keamanan tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, menambah atau mengurangi workstation yang lebih mudah, akses kontrol terpusat. Kekurangannya jika tengah rusak, seluruh jaringan akan terhenti. Boros penggunaan kabel hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Topologi hierarki berbentuk sebuah pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk host yang switchingkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Kelebihannya data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang luas. Komputer di bawahnya Kekurangannya, komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel komputer tingkat atasnya terputus. Dapat terjadi tabrakan file, collision. Topologi hybrid, kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Ini adalah ketika itu menjadi topologi hibrida. Kelebihan fleksibilitas sehingga menambah koneksi perangkat lainnya adalah mudah karena node baru dan atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi. Kekurangannya, pengelolaan sulit, instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.